Halo, saya Hilda, saya siswa Pekmen Batch 9 dari kelas Data Analis. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari kelas Probability yang dimana akan menganalisis sebuah data healthcare insurance. Di sini outline-nya, ini untuk outline yang akan saya jelaskan. Selanjutnya, untuk introduction, yang pertama, Project Probability ini merupakan tugas akhir kelas Probability dari Pekmen AI. Dalam project ini terdapat data healthcare insurance dan dimana di sini akan dicari apakah ada hubungan antara variabel-variabel yang ada di data healthcare ini healthcare insurance ini terhadap tagihannya. Lalu tools yang saya gunakan untuk melakukan analisis adalah Python dengan menggunakan Jupyter Notebook. Oke, dataset yang digunakan adalah dataset yang berupa healthcare insurance yang memiliki variabel age, sex, BMI, children, smoker, region, and charges, di mana kita akan mencari hubungan antara variabel lain kepada si charges atau tagihan asuransinya. Di sini saya mencari rata-rata usianya dan juga dibagi antara rata-rata usia berdasarkan gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Juga saya mencari rata-rata data pengguna rata-rata usia dari pengguna perokok. Setelah itu di pertanyaan yang dari projectnya itu ada rata-rata nilai BMI-nya. Saya juga cari rata-rata nilai BMI dari keseluruhan, lalu difilter antara perokok dan non-perokok, juga difilter antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya itu ada variance tagihan dari keseluruhan data dan juga standard deviation-nya. Lalu rata-rata tagihan dari keseluruhan pengguna dan juga rata-rata tagihan antara perokok dan non-perokok, juga rata-rata tagihan antara perokok dan perokok dengan BMI yang di atas 25. Nah, dari analisis ini yang diambil dataset ini ada 1338 data, total pengguna asuransi yang memiliki rata-rata umur 39,2, rata-rata nilai BMI-nya adalah 30,6, dan BMI-nya itu antara perokok, non-perokok, perempuan dan laki-laki itu tidak beda jauh ya, masih ada di kisaran angka 30. Lalu untuk tagihan rata-rata tagihan antara perokok dan non-perokok terdapat perbedaan yang cukup jauh ya antara perokok dan non-perokok. Itu perokok 32.050 dan non-perokok itu 8.000, hanya di angka 8.434. Begitupun rata-rata tagihan kesehatan yang BMI-nya di atas 25. Baik perokok maupun non-perokok masih beda jauh. Lalu selanjutnya adalah categorical variable analysis. Di sini dicari proporsi pengguna antara perokok dan non-perokok yang ternyata cukup jauh juga antara perokok dan non-perokok. Lalu proporsi banyaknya data dari tiap region. Di region itu ada Southwest, Southeast, Northwest, dan Northeast. Lalu mencari peluang pengguna perokok berdasarkan gender. Oke. Lalu di sini untuk persebaran tagihan tiap regionnya itu ada right skewed, di mana yang di sebelah kanan skewed distribution atau positive distribution, yang mana berat di sebelah kanan. Oke.
Lalu dari analisis ini didapat bahwa pengguna perokok lebih sedikit daripada pengguna non-perokok, dan sebagian besar asuransi yang perokok bisa dikatakan laki-laki, meskipun untuk laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh perbedaannya. Oke. Lalu proporsi data antara tiap region juga tidak berbeda jauh, masing-masing sekitar, mungkin bisa dibilang sekitar 1/4 dari seluruh data ya tiap regionnya. Selanjutnya, untuk analisis antara BMI dan smokers, peluang seorang perokok dengan BMI di atas 25 akan mendapatkan tagihan di atas 16.700 adalah 0,98. Jadi memang cukup besar. Lalu peluang seorang acak tagihannya kesehatannya di atas 16.700, diketahui dia adalah perokok, adalah 0,92. Lalu peluang terjadinya seseorang dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700, peluangnya hanya sedikit, hanya 0,25, dan BMI di bawah 25 dengan tagihan kesehatan 16.700 juga peluangnya tidak beda jauh, masih di angka 0,2. Peluang terjadinya seorang perokok dengan BMI di atas 25 mendapatkan tagihan kesehatan di atas 16.700 itu 0,98, yang hampir seluruh pengguna perokok yang BMI-nya di atas 25 itu tagihannya di atas 16.700. Sedangkan bagi pengguna yang non-perokok yang BMI-nya di atas 25, tagihan kesehatannya 16.700 itu kemungkinan peluangnya sangat kecil, hanya 0,077. Untuk correlationnya ini, bisa dilihat antara data yang memiliki nilai angka, antara age, BMI, children, dan charges itu tidak terlalu jauh ya pengaruhnya, kecuali yang bagian children, sisanya itu tidak begitu signifikan memberi korelasi. Untuk hypothesis testingnya itu ada smokers charges are higher than non-smokers. Dilihat dari hasilnya itu, hipotesis awal smokers charges are higher than non-smokers itu dapat diterima karena p-value-nya itu lebih besar daripada alfanya, dan dilihat dari datanya juga smokers itu lebih besar, meskipun jumlah pengguna yang smokers itu lebih sedikit, tapi tagihannya lebih besar. Dan untuk tagihan BMI di atas 25 dan di bawah 25, lebih besar di bawah 25 itu hipotesisnya ditolak karena BMI itu tidak memiliki pengaruh terhadap tagihan itu sendiri, dan hipotesis region tidak memiliki efek kepada smoking habit. Itu juga hipotesisnya diterima karena tidak ada hubungannya. Jadi conclusionnya adalah rata-rata BMI dari keseluruhan data perokok maupun non-perokok, perempuan ataupun laki-laki hampir ada nilai yang sama, dan tidak ada hubungannya terhadap tagihannya, atau tidak ada korelasi antara tagihannya itu. Jadi walaupun BMI-nya besar, BMI-nya kecil, tagihannya tidak ada korelasinya. Sedangkan yang memiliki korelasi tertinggi terhadap tagihan yaitu adalah antara perokok dan non-perokok, karena meskipun data perokok itu hanya sekitar 1/4, tapi memiliki nilai rata-rata tagihan yang sangat besar dibandingkan data non-perokok yang sekitar 3/4 dari keseluruhan data, tapi rata-ratanya itu tidak sebanyak tagihan perokok. Baik, di sini setelah menjelaskan, setelah memberikan conclusionnya,
variabel yang paling berpengaruh terhadap tagihan adalah variabel antara pengguna itu perokok atau non perokok, sedangkan BMI tidak memiliki pengaruh terhadap tagihan setiap pengguna. Terima kasih.